kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya, setiap rakyat itu mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Setiap orang yang hidup di belahan bumi manapun itu berhak atas kemerdekaan, atas kebebasan. Dalam konteks Indonesia, di dalam konteks kemerdekaan Indonesia, maka hak-hak dan kebebasan itu menjadi hak dari rakyat Indonesia. Halo, kembali lagi bersama Yusri Lizam Hendra. Teman-teman semua, di konten kali ini khusus saya buat untuk memperingati momen 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi konten yang sangat menarik menurut saya, bukan karena sekarang saya sedang menggunakan batik ya untuk memperingati momen kemerdekaan, tetapi konten kali ini sangat tepat untuk merefleksi kembali ingatan kita, untuk mengembalikan ingatan kita pada masa-masa awal kemerdekaan, bahwa kita tahu bersama Indonesia ini kan adalah negara yang dimerdekakan oleh founding parents kita, ya, berdasarkan perjuangan dan pengorbanan. Negara yang dibangun atas dialektika dan pikiran. Ini menjadi penting. Ya, kita tidak bisa melupakan bahwa negara kita bukan hanya berjuang secara fisik ya untuk memerangi penjajah, tetapi kita berjuang secara diplomatik. Kita berjuang secara pikiran untuk bagaimana memenangkan perundingan internasional, dan kemudian kita ya membangun bangsa ini berdasarkan pikiran. Itu yang dilakukan oleh founding parents kita di awal-awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. By the way, teman-teman semua, berbicara tentang kemerdekaan, kita berbicara tentang adanya kebebasan dari setiap bangsa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, kita mengetahui bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya, setiap rakyat itu mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Setiap orang yang hidup di belahan bumi manapun itu berhak atas kemerdekaan, atas kebebasan. Dalam konteks Indonesia, di dalam konteks kemerdekaan Indonesia, maka hak-hak dan kebebasan itu menjadi hak dari rakyat Indonesia. Kita teringat di mana di masa kelam penjajahan, di masa kolonialisme, rakyat Nusantara tidak mempunyai kebebasan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Rakyat Nusantara tidak mempunyai kebebasan untuk memberikan kritik kepada pemerintah kolonial waktu itu. Nah, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak boleh kita bawa ke dalam ya kehidupan bernegara kita pasca kemerdekaan dan pasca reformasi. Artinya, ya hari ini ketika 76 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan terbebasnya dari penjajahan negara lain, maka kemerdekaan yang hakiki itu adalah kemerdekaan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Bukan justru kemudian kemerdekaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Misalkan orang-orang yang berada di kekuasaan, atau kemerdekaan itu hanya milik dari pejabat negara. Tetapi kemerdekaan yang hakiki itu adalah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah yang kemudian dicita-citakan oleh founding parents kita, bahwa setiap rakyat Indonesia yang hidup tumbuh ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan penghidupan yang layak, harus mendapatkan kemerdekaan mereka masing-masing, kemerdekaan mereka untuk menyampaikan pikiran mereka, kemerdekaan mereka untuk menyampaikan hak-hak apa yang perlu mereka dapatkan di dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai kemudian kemerdekaan-kemerdekaan itu justru diambil alih oleh pihak lain, diambil alih oleh kekuasaan misalkan. Karena tentunya seperti yang selalu saya sampaikan ya di beberapa konten sebelumnya, bahwa ketika kita mengamini adanya kemerdekaan suatu negara, atau kita mengamini bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang merdeka, maka di situ harus ada kemerdekaan dari warga negara untuk menyampaikan pikiran mereka, mengkritik kekuasaan, memberikan masukan mereka kepada kekuasaan. Nah, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, ini waktu yang tepat untuk merefleksi kembali ingatan kita, bahwa memang di dalam penyelenggaraan negara, di dalam negara yang merdeka secara utuh, tidak boleh ada ya pembatasan terhadap kemerdekaan warga negara. Warga negara mempunyai kemerdekaan untuk mengekspresikan pikiran mereka melalui tulisan, melalui lisan, melalui lukisan.
Ini beberapa media yang harus digunakan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena tentunya kritik, aspirasi dari rakyat itu adalah bahan baku dasar dalam pembuatan kebijakan dari negara, dari kekuasaan. Kekuasaan dalam meramu kebijakan itu harus berdasarkan pada aspirasi dari rakyat. Ya, harus berdasarkan pada masukan dan keinginan dari warga negara. Nah, ini menjadi penting ya ketika kita menginginkan adanya kerja bersama kita di dalam pembangunan negara, di dalam memastikan bahwa Indonesia benar-benar merdeka. Ya, seperti kita tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, kita baru diantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia oleh founding parents kita, dan menjadi tanggung jawab kekuasaan, menjadi tanggung jawab dari pemerintah hari ini. Kebetulan pemerintah yang berkuasa adalah rezim Jokowi, maka menjadi tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo untuk membawa rakyat Indonesia pada ruang-ruang yang merdeka seutuhnya. Bukan lagi hanya di depan gerbang kemerdekaan, tetapi kita kemudian dibawa di dalam ruang-ruang publik di mana ya kemerdekaan itu rata dan equal dirasakan oleh setiap warga negara. Kemerdekaan itu menjadi sesuatu hal yang bisa dikonsumsi secara umum dan utuh oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, maka penyaluran aspirasi, penyaluran kritik warga negara tidak boleh dibatasi oleh siapapun, tidak boleh dibatasi dengan cara apapun. Saya rasa dengan menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap individu di suatu negara, hak setiap rakyat Indonesia, ya dengan cara inilah kemudian kita bisa mengingatkan kepada kekuasaan bahwa sejatinya kemerdekaan yang utuh itu adalah ketika kekuasaan memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Tidak boleh ada pembatasan, tidak boleh ada diskriminasi. Dan yang perlu untuk digarisbawahi, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya persoalan kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran, ya, untuk menyampaikan gagasan dan ide kepada kekuasaan. Tetapi kemerdekaan juga itu adalah kemerdekaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, kemerdekaan dari rakyat untuk mendapatkan hak-hak mereka di dalam kehidupan bernegara. Kemerdekaan mereka untuk mendapatkan keadilan sosial. Kemerdekaan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak dari negara. Kemerdekaan mereka untuk mendapatkan keadilan di dalam proses penegakan hukum. Ini menjadi sesuatu hal yang harusnya terakumulasi dengan baik oleh kekuasaan, bahwa memang poin-poin ini adalah syarat ketika kita ingin benar-benar menjadi negara yang merdeka. Dan tugas dan tanggung jawab dari kekuasaan itu adalah benar-benar memporsikan ya seluruh tenaga dan pikiran dari rezim hari ini, pejabat negara kita hari ini, untuk memastikan bahwa kemerdekaan itu bisa benar-benar dicapai dan dirasakan oleh warga negara. Jangan sampai kemudian kemerdekaan hanya menjadi mimpi. Kemerdekaan tidak bisa dirasakan benar-benar oleh warga negara. Karena tentunya kemerdekaan itu adalah hak dari rakyat. Kita tidak bisa bayangkan, misalkan kemerdekaan yang dimiliki oleh rakyat itu dibatasi oleh kekuasaan. Kita sama saja kembali ke masa di mana ya rakyat Nusantara itu dibatasi oleh kolonialisme. Ya, rakyat Nusantara dibatasi oleh penjajah. Jangan sampai mental-mental penjajah itu kemudian diadopsi dan dilakukan ulang di negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, yang kemudian ingin ya membatasi setiap gerak-gerik, setiap gagasan, setiap pikiran, setiap upaya dari warga negara untuk menyampaikan dan menyalurkan kesengsaraan mereka. Karena tentunya warga negara mempunyai cara masing-masing untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan. Ada yang berupa tulisan, berupa lisan, dan bahkan ada yang berupa lukisan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu banyak sekali karya-karya tulisan yang dikeluarkan oleh warga negara yang ingin kemudian mengekspresikan kesengsaraan mereka kepada kekuasaan. Itu cara mereka untuk mengkritisi kekuasaan. Jangan justru kemudian cara-cara itu dibatasi oleh kekuasaan. Dan sebenarnya itu bukanlah sesuatu hal yang berbahaya. Ya, di dalam negara demokrasi, di dalam negara yang ingin semakin menjadi negara yang merdeka 100%, maka kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk menyampaikan
pikiran, kemerdekaan untuk menyalurkan pikiran itu dimiliki secara utuh oleh warga negara. Dan ini menjadi sesuatu hal yang baik, apalagi di tengah pandemi COVID-19, di tengah negara kita sedang menghadapi suatu krisis kesehatan, krisis ekonomi. Kita membutuhkan adanya kerja bersama, kita membutuhkan adanya kritik dari warga negara, bahwa memang ketika warga negara menjerit, disitulah harus ada kehadiran kekuasaan. Ya, rakyat tidak mungkin mengekspresikan pikiran mereka melalui cara-cara seperti itu, misalkan mengekspresikan kelaparan mereka misalkan melalui cara-cara yang seperti itu, melukis, kemudian memberikan kritik, jika mereka memang merasakan bahwa kekuasaan hadir memberikan kesejahteraan kepada mereka. Ya, kekuasaan hadir untuk memberikan kehidupan yang layak kepada mereka. Maksud saya adalah ketika kekuasaan ya menginginkan warga negara berhenti untuk memberikan kritik, berhenti untuk memberikan ya narasi-narasi yang di situ ada upaya untuk merangsang kekuasaan mengeluarkan kebijakan. Jika kekuasaan tidak menginginkan itu semua, maka kekuasaan harus hadir di tengah masyarakat, memastikan ya masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, memastikan bahwa warga negara mendapatkan kehidupan sesuai dengan apa makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan terakhir ya, mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 negara kita kembali pulih, aktivitas kembali normal, ya, kritik-kritik dari warga negara jangan dianggap sebagai suatu virus, tetapi harusnya kritik itu harus dianggap sebagai stimulus untuk melancarkan pencernaan dari kekuasaan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di akhir konten ini, bahwa kekuasaan yang merdeka tidak pernah membatasi kemerdekaan dari warga negaranya, dan negara yang merdeka tidak pernah ya membuat rakyatnya sengsara karena keterbatasan kemerdekaannya.